Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman peserta KMMI, gimana kabarnya? Semoga hari ini sehat walafiat ya, tidak ada satu halangan apapun, dan semoga tetap semangat mengikuti program ini hingga selesai. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi digital marketing ya. Perkenalkan dulu, nama saya Farizal Nova Arfiantino ya. Keseharian memang sebagai teknopreneurship ya, dosen teknopreneurship, dan juga ada beberapa usaha yang notabene basicnya emang digitalisasi seperti itu. Jadi memang digital itu sudah dunia saya sehari-hari seperti itu. Nah, pada pembelajaran kali ini terbagi menjadi 4 segmen yang ada dalam satu video ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini kita akan belajar apa sih digital marketing ya, dasar-dasar digital marketing, terus keuntungan atau kelebihan digital marketing itu apa, terus apa yang hal-hal yang harus kita anggap penting ya, atau aset-aset apa saja yang ada di digital marketing dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang market. Tentunya teman-teman semuanya sudah belajar tentang segmentasi pasar ya, atau target market. Nah, di sini nanti kita singgung sedikit tentang market, dan kita sedikit perdalam lagi ya, tadinya segmentasi, dan yang di sini marketnya kita lebih kepada tipe-tipe ya, tipe-tipe market di dalam dunia digital itu seperti apa. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika kita berjualan di digital ya, kita melakukan pemasaran digital, tidak langsung kita juali produk gitu ya. Jadi ada step by stepnya, di mana tiap-tiap step ini perlakuan terhadap konsumen itu berbeda seperti itu. Dan masuk ke inti ya, strategi marketing ya, di dalam dunia digital marketing nanti ada beberapa strategi yang bisa teman-teman lakukan atau implementasi terhadap bisnisnya masing-masing. Terus yang terakhir ada evaluasi ya, di mana ada beberapa hal yang harus kita terus evaluasi di digital marketing seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, ini adalah kebiasaan kita setiap hari ya. Ini menurut survei eMarketer tahun 2013, bahwa kebiasaan kita sekarang membuka smartphone 80 kali per hari. Itu rata-rata. Itu tahun 2013 nih, sekarang 2021. Pak, mungkin lebih banyak lagi volume membuka HP ya, atau durasi membuka HP-nya lebih banyak lagi seperti itu. Nah, tentu enggak saya aja ya yang mengalami, teman-teman pasti semuanya mengalami, apalagi teman-teman yang masih muda ya, tidak lepas dari namanya handphone ya, enggak lepas dari namanya gadget, dan tidak lepas yang namanya sosial media. Kalau dulu mungkin baru bangun kita cuci muka, sekarang enggak, baru bangun yang dicari adalah handphone gitu ya. Terus mau tidur yang dicari adalah handphone gitu. Jadi hidup kita berdampingan dengan handphone. Bahkan ketika sarapan pagi gitu ya, atau makan siang, tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pegang handphone, tidak lagi pegang garpu kayak gitu ya. Itu memang sudah kebiasaan sekarang kayak gitu ya. Kebanyakan memang seperti itu, tidak lepas dari namanya gadget, tidak lepas yang namanya sosial media dan internet tentunya ya. Nah, apa sih digital marketing itu ya? Menurut Dave Chaffee ya, ini adalah pendiri dari smartinsight.com. Digital marketing adalah upaya untuk mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Intinya digital marketing ini adalah kita berjualan melalui digital ya, entah itu digitalnya dalam bentuk digital platformnya Google atau sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Intinya kita berjualan di dunia digital, itu namanya digital marketing gitu ya. Nah, sebenarnya ada berbagai macam digital marketing itu sendiri ya. Ketika kita misalnya expert di dunia digital marketing, expertnya di bidang mana nih kayak gitu ya. Yang pertama ada namanya social media marketing. Nah, social media marketing sesuai dengan namanya berarti kita berjualan di sosial media kayak gitu. Jadi sosial media ini tempat untuk kita berjualan, itu namanya social media marketing. Intinya segala sesuatu yang kita berjualan, kita posting jualan, kita posting konten jualan di sosial media, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ya. Itu namanya social media marketing. Terus ada lagi yang namanya search engine optimization ya. Jadi search engine optimization ini adalah orang marketer biasanya nyebutnya SEO ya. SEO adalah keyword atau produk kita itu
rilis di pencarian Google atau pencarian mesin pencari yang lain teratas gitu ya. Contohnya misalnya saya jualan jilbab, misalnya ya, saya jualan jilbab atau saya jualan kopi aja deh. Saya jualan kopi. Ketika orang mengetik kopi di Google ya, harapannya adalah kopi saya adalah paling atas di pencarian. Itu namanya ilmunya namanya search engine optimization. Itu masuk di dalam dunia digital marketing. Jadi bagaimana caranya agar produk kita selalu peringkat pertama atau minimal di halaman 1 Google kayak gitu ya, atau di halaman 1 mesin pencari yang lain. Itu namanya SEO atau search engine optimization. Terus ada lagi namanya search engine marketing, nah atau SEM namanya ya. Kalau search engine marketing ini lebih mengenalkan atau menggunakan ads atau iklan yang berbayar. Contohnya kalau di Google ada Google Ads, kalau di Facebook ada Facebook Ads, ya Instagram Ads, kalau di TikTok sekarang ada TikTok Ads, ya segala sesuatu yang ads atau sesuatu yang beriklan berbayar itu namanya search engine marketing gitu. Terus ada namanya email marketing. Email marketing itu sesuai dengan namanya, email ya, berarti kita berjualan via email. Tentunya sebelum berjualan via email kita sudah punya nih listing database email calon konsumen yang harus kita buat dulu gitu, atau kita kumpulkan dulu seperti itu. Terus ada yang namanya content marketing ya, ini tidak ada di platform. Kalau tadi kan SEO, social engine optimization, dia misalnya platform Google ya, engine marketing dia platformnya Google juga sampai Facebook, Instagram misalnya. Email dia platformnya di email. Kalau content marketing ini dia lebih ke kontennya. Jadi bagaimana cara membuat konten yang bagus, bagaimana cara membuat foto produk yang bagus, bagaimana cara membuat copywriting yang atau captionnya yang bagus ya, yang bikin orang tertarik membaca. Nah itu tugas seorang content marketing, meriset konten yang bagus atau meriset keyword-keyword yang sering dipakai, hashtag yang sering dipakai, itu tugasnya seorang content marketing ya. Dan lain-lain sebenarnya masih banyak di dunia digital marketing yang lain ya. Jadi itu berbagai macam digital marketing. Nah, keuntungannya apa sih kita belajar digital marketing atau menerapkan digital marketing itu? Dari sisi jangkauan, tentu jangkauannya lebih luas, tidak hanya lokal saja. Bayangkan kalau teman-teman berjualan memakai offline nih, pakai brosur, mentok-mentok paling satu kota gitu ya. Nah, berbeda kalau kita memakai digital marketing, jangkauannya luas, satu dunia ya. Bahkan mungkin di kutub utara pun ketika di sana kita jualan ya, di sini di Samarinda, saya di Samarinda di Kalimantan Timur, kita jualan Samarinda, ada pembeli di kutub utara misalnya. Asal di situ ada internet, itu bisa menjangkau konten-konten yang kita buat gitu ya, konten-konten promosi yang kita buat. Itu dari sisi lokasi. Kalau dari sisi waktu, ini digital marketing itu powerful banget karena pemasarannya 24 jam. Ketika kita tidur misalnya, atau berbeda negara kan, kalau berbeda negara misalnya di sini siang, di belahan yang lain malam gitu ya. Sebaliknya di sini malam, di belahan lain siang. Nah, orang mau mencari produk kita tentunya masih bisa karena 24 jam gitu. Walaupun dia tidur, tetap calon konsumen itu bisa melihat apa sih produk kita secara update seperti itu. Itu keuntungan kedua dari digital marketing. Yang ketiga, lebih mudah dan murah ya, tentunya budgetnya lebih murah daripada marketing offline. Misalnya biaya buat brosur ya, daripada ngeprint brosur mending buat iklan, itu lebih murah ya. Brosur paling mentok-mentok di kota aja, tapi kalau iklan bisa seluruh dunia seperti itu. Dan lebih mudah untuk mengevaluasi. Jadi setiap platform digital mempunyai bagan atau mempunyai alat analisa tersendiri. Kita bisa melihat dan menganalisa secara mudah seperti itu. Itu keuntungan digital marketing, dan masih banyak sebenarnya keuntungan-keuntungan yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar tentang digital marketing lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu aset digital marketing. Nah, ini kita gunakan sebagai pegangan kita, sebagai harta karun kita gitu ya. Jadi sewaktu-waktu ini bocor, wah itu bisa di-copy dengan mudah oleh kompetitor gitu ya. Jadi ini yang harus kita jaga, yang harus kita rawat seperti itu. Aset digital marketing apa saja? Yang pertama adalah situs website atau nama website atau alamat website, ya sama aja ya. Jadi situs website ini merupakan aset digital marketing. Kenapa? Karena situs website ini bersifat unik
Unik dalam artinya ketika kita ya ngeklaim atau membeli sebuah domain, namanya domain ya, situs website namanya domain, membeli sebuah domain website atau nama website, maka domain tersebut tidak akan bisa dibeli oleh orang lain karena itu sudah menjadi hak milik kita, itu menjadi aset ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, alangkah baiknya amanin dulu nih, walaupun bikin websitenya nanti ya, yang penting beli dulu domainnya. Domain murah kok ya, nggak sampai 300 ribuan ya, di bawahnya ini pantau-pantau paling 200 atau 150 kayak gitu. Itu dulu yang kita amanin. Untuk apa? Biar tidak di-copy oleh kompetitor. Terutama buat teman-teman yang suka pakai branding yang namanya .id user IG-nya. Contoh misalnya saya berjualan kopi ya, namanya kopiku.id. Wah, itu kesukaan anak-anak muda zaman sekarang nih, kalau usaha pasti bakalnya ada ID-nya. Biar apa? Biar ada identitas Indonesianya katanya ya. Padahal kalau domain ID-nya nggak diamanin, itu wah fatal banget ya. Jadi ketika kita memakai nama kopiku.id, alangkah bagusnya nama domain kopiku.id ini kita beli dulu. Supaya apa? Supaya nama kopiku.id ini tidak dibeli oleh orang lain. Kan sayang dong kita membuat strategi digital yang bagus, Instagram kita sudah bagus, follower udah banyak, pembeli udah banyak, tiba-tiba kita mau bikin website namanya Kopiku ID sudah dibeli orang lain. Akhirnya orang lain itu nge-copy data di Instagram kita, follower kita di follow-nya semua gitu ya. Akhirnya kita cuma dapat pasnya doang gitu ya. Jadi merasa kena tipu, padahal kita sendiri yang salah langkah di awal. Jadi alangkah baiknya situs website ini kita amankan gitu. Yang kedua adalah konten ya. Jadi konten-konten yang kita buat itu juga aset digital teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin konten itu dibikin copyright atau dibikin watermark lah ya, gambar, video ya. Itu sangat bermanfaat atau sangat berharga untuk kita. Jadi gitu. Terus yang ketiga, database pelanggan ya, entah itu database dalam bentuk nomor WhatsApp saja atau database lengkap, misalnya ada alamatnya, hari ulang tahunnya di mana ya. Nah itu atau sosial medianya apa, itu berharga banget buat kita gitu. Untuk apa? Karena sewaktu-waktu misalnya kita kok sepi ya, nggak ada yang membeli ya gitu, kita bisa melakukan promo khusus pelanggan. Kalau nggak ada database-nya, kita promonya pakai apa dong gitu ya. Kita nggak bisa menghubungi mereka kembali nih gitu ya. Jadi kita harus punya yang namanya database pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah jejak digital. Jejak digital ini bentuknya kayak review atau testimoni ya. Itu juga penting banget dan berharga banget buat bisnis kita. Jadi ketika kita membangun sebuah usaha di dunia digital gitu ya, membangun sebuah channel promosi di dunia digital, kita sangat memerlukan yang namanya review dan testimoni. Kenapa? Karena kita berjualan di dunia digital itu nggak tatap muka gitu ya. Kita sama konsumen itu nggak saling kenal sebenarnya, nggak saling tatap muka face to face. Tapi gimana caranya konsumen ini biar percaya dengan produk kita saat pertama kali membeli? Ya dengan cara kita kasih review, kita kasih testimoni yang sudah pernah orang kasih testimoni ke kita kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya produk Kopiku tadi sudah pernah direview orang atau sudah pernah orang ngasih testimoni ke kita, itu kita kirim. Ini loh Kak, contoh atau yang sudah pernah beli ke kita, ini loh kepuasan mereka gitu. Nah itu berharga banget ya gitu ya. Nah aset digital juga, jejak digital itu merupakan aset digital penting untuk kita. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah baik teman-teman semuanya, sebelum masuk ke strategi ya, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang kategori market ya. Sebelumnya teman-teman pasti sudah belajar tentang segmentasi pasar atau target pasar ya. Kalau memang teman-teman belum belajar atau belum mengerti, bisa dicari di Google apa sih segmentasi pasar atau apa target pasar itu ya. Intinya kita tidak bisa menjual produk ke semua orang gitu ya. Kita bukan pemuas ke semua orang di kota kita gitu. Jadi kita menjual produk ke satu kategori konsumen tertentu gitu ya. Nah, berjalannya sebuah marketing ya di dunia digital itu ternyata ada 3 tahapan atau 3 kategori market yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah cold, yang kedua adalah warm, yang ketiga adalah hot. Nah, cold ini artinya adalah market ini sama sekali tidak tahu problem atau bisnis kita. Jadi code ini menandakan bahwa market atau konsumen itu belum tahu
problem dia apa, atau dia belum tahu bisnis kita, dia sama sekali belum kenal dengan kita kayak gitu. Itu di cold ya, jadi kondisi market yang masih dingin artinya gitu, jadi masih cold. Yang kedua adalah kondisi market yang sudah warm ya. Warm artinya hangat ya, berarti artinya kategori market ini adalah market-market yang atau konsumen yang sudah tahu problem, terus sudah tahu kita ya, mereka sudah tahu nih ada kepragatan kita ya, mereka sudah tahu produk kita bisa menjawab problem mereka kayak gitu. Cuman mereka belum beli, masih belum yakin nih, butuh informasi lagi atau butuh sesuatu yang meyakinkan mereka untuk bisa beli produk kita gitu. Ini kondisi di warm. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu produk kita, cuma belum beli aja gitu ya. Masih entah itu belum yakin atau entah masih maju mundur kita mau beli. Itu kondisi di warm. Terus selanjutnya ada kondisi market di mana marketnya sudah hot, sudah panas gitu ya. Nah, panasnya artinya dia sudah tahu problemnya dia apa, dia sudah tahu produk kita, dia sudah tahu bahwa produk kita adalah kunci atau jawaban dari problem dia, dan dia sudah beli. Nah, itu market yang hot. Jadi kita bedakan ya. Nah, beda kategori, beda keadaan, beda treatment, beda cara menanganinya. Kalau di cold, orang yang belum tahu kita, orang yang belum tahu bisnis kita, jangan dijuali produk ya. Karena apa? Kalau kita langsung juali produk, langsung kita tawarkan produk, belum tentu orang itu tahu kegunaan produk kita, belum tentu orang itu butuh produk kita. Yang perlu diperhatikan apa? Ketika di code, kasih mereka konten-konten yang mereka banget, atau konten-konten yang mengangkat problem-problem hidupnya, di mana problem itu jawabannya adalah produk kita gitu. Nanti contohnya ada slide selanjutnya ya. Itu di code. Kalau di warm butuh testimoni, review ya tadi ya, yang orang pengen beli tapi masih belum percaya nih kayak gitu ya. Mereka kondisinya di warm, berarti mereka butuh yang namanya testimoni, butuh yang namanya review. Terus ada yang hot ya. Di hot ini berarti orang-orang sudah beli gitu. Ini kondisi market yang harus kita pahami sebelum masuk ke strategi. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk di inti dari materi, yaitu tentang strategi digital marketing ya. Nah, teman-teman tadi sudah belajar nih pendahuluan ya, apa itu digital marketing, macam-macamnya, aset digital marketing itu apa ya. Teman-teman juga sudah tahu keuntungan-keuntungan digital marketing itu apa. Teman-teman juga sudah tahu cara membedakan market, posisi market di mana ya. Kapan waktunya kita kasih konten yang edukasi, kapan kita kasih konten yang tentang problem, kapan kita kasih konten yang tentang review atau testimoni ya. Itu ada tahap-tahapannya ya. Jadi beda orang, beda treatment, beda kondisi, beda treatmentnya kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke strateginya. Dalam strategi digital marketing yang paling umum dipakai dikenal dengan namanya AIDA model ya. AIDA model ini sebenarnya sebagai framework membangun strategi digital marketing tahap awal, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memulai bisnis di dunia digital ya, ketika memulai usaha pemasaran di dunia digital, alangkah baiknya teman-teman memahami tentang AIDA model ini. Nah, apa sih AIDA model ini? Ternyata AIDA itu adalah singkatan. Yang pertama adalah awareness, I-nya adalah interest, D-nya adalah desire, A-nya adalah action ya. Nah, awareness itu tujuannya untuk membuat konsumen perhatian. Jadi kalau di kategori market tadi dia masih cold nih. Jadi gimana cold menjadi warm, itu masuk di awareness. Jadi gimana caranya membuat konsumen perhatian dulu nih, nggak usah beli dulu deh, perhatian dengan kita bahwa ini loh kami ada gitu ya, kami hadir, produk kita ada loh gitu. Membuat konsumen itu dulu ya, membuat perhatian dulu. Nah, ketika sudah awareness ya, masuk ke dalam tahap interest. Interest ini tujuannya untuk membuat konsumen tertarik. Nah, di sini kita lebih edukasi kontennya ya. Jadi kalau awareness kontennya lebih konten-konten yang sifatnya konsumentif ya, atau konten-konten yang sifatnya konsumen. Jadi keseharian konsumen, tips-tips untuk konsumen biar tiap customer tiap hari enjoy dengan hari-harinya. Terus ada juga konten tentang problemnya yang dialami oleh si customer. Nah, kalau di interest
ini membuat konsumen lebih tertarik. Jadi kita lebih banyak edukasi produk ya, lebih banyak problem-problem itu bisa kita jawab dengan produk kita ya, dan lain-lain. Nah, di Desire ini untuk membuat konsumen bertanya lebih jauh. Nah, biasanya di sini konten-kontennya lebih banyak ke konten-konten yang sifatnya review atau testimoni gitu ya, atau ucapan terima kasih, atau sifatnya konten-konten yang di endorse oleh influencer, itu dimasukkan di sini ya. Jadi membuat konsumen makin yakin nih, wah keren nih si ini aja make gitu ya, udah di endorse aja gitu ya. Nah, itu sebuah strategi digital marketing seperti itu. Nah, yang terakhir action tentunya untuk membuat konsumen membeli kayak gitu ya. Nah, AIDA ini sebenarnya teman-teman seperti corong ya, dari besar ke kecil ya. Kenapa seperti itu? Karena memang dari awareness ke interest itu tidak semuanya dari orang yang aware jadi interest, jadi dari orang yang perhatian menjadi orang yang tertarik, itu memang nggak semua ya. Makanya semakin ke bawah semakin mengecil kayak gitu ya, makanya bentuknya seperti corong kayak gitu. Ini AIDA model tuh seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya AIDA ini. Nah, di awareness teman-teman yang perlu perhatikan adalah yang pertama, aktivasi semua channel digital, baik itu sosial media maupun platform-platform yang lain ya. Contohnya misalnya aktivasi Facebook, Instagram, ya, TikTok, Google dan lain-lain ya. Kalau misalnya punya Twitter ya dipakai ya. Jadi di sini intinya aktivasi semua channel digital. Jangan aktivasi channel yang hanya teman-teman sukai saja. Contoh, saya nggak suka TikTok nih, berarti saya nggak pakai TikTok aja deh. Jangan seperti itu. Itu individual ya. Tapi kalau dalam bisnis kita wajib aktivasi dulu semua channel, karena kita nggak tahu konsumen kita ini mainnya di mana, gitu ya. Jangan-jangan ketika kita main di Instagram ternyata banyak konsumen yang bermain di TikTok. Oh, ternyata konsumen produk kita itu kebanyakan umur-umur anak-anak muda gitu, ABG mereka main di TikTok seperti itu. Atau ternyata banyak yang nyari di Google nih gitu ya, maka kita aktifkan juga di Google bisnis atau website ya yang mengandung SEO-nya tinggi. Tadi sudah kita bahas tentang SEO ya, kayak gitu. Jadi semua channel wajib diaktifasi semua channel, garis merah ya. Nah, yang kedua itu pahami karakter konsumen. Kan sudah teman-teman sudah belajar tentang segmentasi pasar ya, tentunya sudah tahu bisa membedakan antara konsumen A dan konsumen B. Intinya adalah kita fokus ke satu kategori konsumen. Jadi kita pahami karakter atau kesehariannya konsumen itu apa. Jadi misalnya antara konsumen seorang mahasiswa, seorang karyawan, seorang ibu rumah tangga itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Kita harus menganalisa dan memahami setiap karakter tersebut. Kalau memang fokus kita ke mahasiswa, berarti kita harus tahu karakter mahasiswa itu apa, keseharian mahasiswa itu ngapain aja ya. Jadi kita membuat konten yang sesuai dengan karakter konsumen tersebut gitu ya. Ini kaitannya dengan 3 nih. Buat konten yang menarik perhatian konsumen, tentunya konten yang sesuai dengan karakter konsumen tadi. Jangan membuat konten cara mencuci atau cara memasak nih, tapi targetnya adalah mahasiswa. Ya mungkin masih masuk, cuman kurang dekat. Lebih dekat lagi kalau misalnya cara membuat skripsi yang bagus misalnya, itu lebih masuk daripada cara memasak kayak gitu. Walaupun belum ada hubungan dengan produk kita, tapi nggak apa, yang penting menarik perhatian dulu ya. Nanti lama-lama kita selipin produk kita kayak gitu, entah itu di akhir, entah itu walaupun masih belum jadi solusi ya, promo di akhir atau lain-lain kayak gitu. Ini namanya soft selling ya teman-teman. Jadi kita berjualan tapi nggak kelihatan dijuali seperti itu ya. Berjualan tapi nggak kelihatan berjualan misalnya seperti itu. Jadi orang nggak merasa dijuali gitu. Terus selanjutnya yang nomor 4, buat power stop dalam konten. Nah, power stop ini artinya kita membuat konten itu harus mempunyai daya tahan. Artinya apa? Kalau offline itu power stopnya bisa kan baliho, spanduk ya, banner ya, itu yang gede-gede di jalan gitu. Itu kan power stop, bikin orang stop dulu membaca apa itu. Oh, itu ada promo produk kayak gitu ya. Nah, kalau di dalam dunia digital marketing ya, atau dunia digital, power stop ini adalah ketika orang berhenti scroll dan lihat postingan kita. Jadi misalnya postingan kita muncul di beranda mereka,
scroll muncul postingan kita, gimana caranya postingan kita berhenti orang scroll melihat postingan kita. Itu namanya power stop ya. Power stop yang pertama itu bisa digunakan untuk gambar, bentuk gambar. Jadi misalnya teman-teman bikin gambar feed yang bagus di Instagram, atau ketika teman-teman main Reels atau IGTV, wajib thumbnailnya itu mengandung power stop. Atau teman-teman memakai YouTube ya untuk channel marketing, thumbnailnya juga harus mengandung power stop. Jadi gambar yang bagus, tulisannya agak gede gitu ya, yang bikin orang penasaran untuk melihat. Itu namanya power stop. Terus nggak hanya di dalam gambar saja ya, bisa juga bentuk headline. Jadi kan gambar pasti ada namanya caption, atau orang marketer namanya copywriting. Nah, di dalam copywriting atau dalam caption, baiknya paling atas itu dikasih headline yang gede ya, yang besar dalamnya, dan bikin orang penasaran gitu ya. Stop baca tulisan ini hingga selesai, nomor 7 bikin merinding ya gitu ya. Misalnya orang-orang power stop itu seperti itu, orang-orang bikin captionnya seperti itu, padahal nomor 7 gak merinding amat, tapi namanya power stop itu seperti itu. Jadi bikin orang penasaran apa sih sebenarnya, akhirnya dia baca, akhirnya dia lihat videonya, akhirnya dia baca sampai akhir, dan akhirnya dia beli. Jadi seperti itu juga ya. Nah itu bisa diterapkan teman-teman untuk teman-teman yang pertama kali membangun bisnis dunia digital, itu wajib membuat konten yang mengandung power stop. Ingat, kalau kita membuat konten video, 5 detik di awal harus mengandung power stop. 5 detik di awal harus powerful. Ketika 5 detik di awal teman-teman bikin video nggak powerful, ya kelebihan atau bagian besar pasti video itu tidak dilihat oleh konsumen. Jadi wajib 5 detik pertama harus powerful videonya, dan thumbnailnya juga harus mengandung orang penasaran gitu ya. Tapi harus sesuai dengan video loh ya, jangan mengada-ngada. Terus yang terakhir, sisipkan keyword dan hashtag agar muncul dalam pencarian. Teman-teman bisa nyari di Google ya, atau nyari-nyari di mesin pencarian yang lain. Cara riset keyword atau cara riset hashtag itu banyak sekali aplikasi untuk mencari hashtag yang paling banyak digunakan sesuai dengan jenis atau kategori bisnis teman-teman. Contoh misalnya saya bisnis kopi, berarti hashtagnya kayak kopi pagi, ya story kopi, atau kopi robusta, kopi arabica, ya, segala sesuatu dengan bentuk kopi yang berhubungan dengan bisnis saya, itu saya masukkan 5-10 hashtag cukuplah ya untuk satu postingan seperti itu. Keyword juga sama kayak hashtag ya. Keyword itu kata kunci yang sering digunakan di Google atau kata kunci yang sering diketik di sosial media, itu juga wajib digunakan di dalam captionnya. Seperti itu ya. Ingat ya, untuk awareness tips-tipsnya seperti itu. Nah, di awareness ini kalau dilihat dari marketnya, ini masih dalam bentuknya cold. Jadi jangan menjual produk secara terang-terangan. Ini dilarang banget kalau di dalam dunia digital marketing ya. Kalau masih membangun awareness, mainnya main halus, menjual tapi nggak berasa kayak menjual. Orang dijuali tapi merasa kayak nggak dijuali gitu. Mainnya halus untuk awareness, karena awareness ini konsumen masih belum tahu kita, konsumen belum tahu produk kita, konsumen belum tahu kalau kita ini adalah solusi dari masalah yang dialami konsumen, gitu ya. Awareness. Tugas awareness adalah mengubah quote menjadi wow, ya. Tugas awareness mengubah quote menjadi wow. Selanjutnya ada interest. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika konsumen ini sudah masuk ke interest? Ingat, interest tadi adalah orang merasa tertarik dengan produk kita. Berarti orang itu berada di kategori wow, ya, kategori hangat. Berarti orang sudah mulai tertarik nih dengan produk kita, gitu ya. Sudah mulai like komen-komen gitu ya kalau di postingan seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam interest ini yang pertama adalah analisa prime time setiap channel yang kita buat. Anggap saja di awareness tadi kita membuat konten asal-asalan, kita posting asal-asalan gitu ya. Nah, di interest kita harus lebih analisa lagi. Mana nih jam-jam atau waktu-waktu yang dimana konsumen kita ini banyak main sosial media atau main di platform yang kita pakai. Jadi kalau misalnya di Instagram, kapan ya follower kita sering buka Instagram?
tiap-tiap user Instagram itu beda-beda. Punya saya dengan Instagramnya teman-teman itu berbeda prime time-nya. Mungkin punya saya jam 9, punya teman-teman bisa jam 10, jam 12 itu paling banyak follower teman-teman buka IG. Jadi teman-teman kalau mau buka prime time atau melihat prime time kalau di Instagram ya, Instagramnya diubah ke bisnis dulu. Nanti ada insight namanya. Nah, di situ bisa kelihatan prime time-nya. Setelah ini saya lihatkan prime time Instagram ya, buat lihat interest itu seperti apa sih, seperti itu. Terus yang kedua itu upload konten sesuai prime time tadi. Jadi ketika sudah tahu waktu terbagus upload ya, waktu terbanyak dilihat, nah berarti uploadnya di situ, gitu ya. Jangan khawatir teman-teman, banyak sekali aplikasi atau tool yang bisa kita gunakan untuk membuat postingan otomatis. Walaupun kita sedang sibuk, postingan tetap bisa berjalan sesuai dengan prime time yang berlaku di sosial media teman-teman, gitu ya. Nah yang ketiga, buat konten kebutuhan atau masalah konsumen ya. Kalau tadi awareness lebih ke menghibur atau lebih ke kebiasaan-kebiasaan konsumen, yang ini lebih ke kebutuhan dan masalah. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka bahwa kamu lo punya masalah gitu ya, kamu punya sesuatu kebutuhan yang harus beli di kita gitu. Nah, buat kontennya seperti itu. Jadi yang mana produk kita bisa menjawab kebutuhan atau masalah si konsumen tersebut. Jadi bikin suatu konten kebutuhan atau masalah konsumen tersebut. Contoh misalnya kita jualan tadi ya, baliknya jualan kopi itu ya, paling enak ya. Lagi ngetren soalnya kopi-kopian. Kita jualan kopi kayak gitu ya. Jangan langsung jualan kopi, tapi bikin konten kebutuhan atau masalah konsumen. Contoh misalnya kontennya tentang orang lagi pusing, atau orang lagi bingung di pagi hari, atau orang lagi ngobrol tapi kayak ada yang kurang kayak gitu ya. Jawabannya pasti butuh kopi gitu ya. Orang yang pusing gitu ya, nyantai dulu bro, ngopi dulu bro kayak gitu ya. Pasti kayak gitu ya. Nah, karena orang yang pusing pasti identik dengan santai dan ngopi kayak gitu ya. Ya itu. Atau kita bikin suatu yang dimana orang lagi baca koran, habis itu kayak ada yang kurang nih gitu ya. Kira-kira apa ya gitu ya. Nah, pasti jawabannya adalah kopi gitu ya. Di pagi hari nih enak banget ngopi sambil baca koran ya, koran digital gitu ya. Itu buat konten kebutuhan atau masalah konsumen. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita membangun interest ya, buat yang namanya call to action setiap konten. Call to action itu apa? Call to action itu kan ajakan untuk ngeklik sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Jadi sesuatu ini semacam ya ajakan untuk ngeklik, ngelink lah ya. Link, kita bikin link WhatsApp misalnya ya, wa.me/nomor kita gitu ya, di paling bawah gitu ya. Jadi kalau ketik konten gitu butuh copy, klik di bawah ini kayak itu namanya call to action atau pesan sekarang juga. Nah, itu namanya call to action. Ya, jadi ketika sudah butuh, kita harus cari solusinya nih. Ini di produknya, kalau mau ini hubungi ini. Jadi interest. Jadi ketika dia nyari baca di sosmed, tertarik, dia akan klik ke WA kita. Nah, setelah WA kita baru masuk ke desain. Nah, di kategori ini orang mulai banyak bertanya tentang produk kita gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang masuk kategori ini sebenarnya sudah 80-90% pasti beli, tapi tergantung teknik kita untuk meyakinkan lagi ke calon konsumen tadi, karena sebenarnya kondisinya masih kondisinya masih tahu produk kita, tapi dia masih maju mundur gitu. Tapi maju mundur sudah 80%, sudah mulai mendekati hot gitu ya. Ini posisi diri saya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah buat katalog produk yang cantik. Jadi ketika ada orang tanya, ya, apa aja kak variasi produknya gitu ya. Misalnya kopi, apa aja variannya. Kita sudah punya foto-fotonya, kita kirim. Bentuknya produk, katalog produk kayak katalog yang cantik ya, jangan foto asal-asalan. Jadi dibuat katalog yang cantik. Jadi ketika orang keren ya gitu ya, kayaknya enak nih gitu ya, ngiler ini gitu ya, bikin orang pengen cepat beli. Terus yang kedua adalah buat postingan testimoni atau review konsumen. Ini kak testimoni yang pernah beli produk kami, kita kirim ya. Terus yang ketiga, buat postingan tentang keunggulan produk.
apa sih sebenarnya keunggulan produk kita dibanding produk yang lain atau produk kompetitor. Terus yang terakhir ini yang paling krusial, sebenarnya sepele tapi kebanyakan orang belum tidak bisa mengaplikasikannya, yaitu teknik menjawab. Teman-teman peserta KMMI, ketika teman-teman punya usaha, ini teknik yang sederhana cuman powerful banget ketika kita menghadapi calon konsumen. Teknik menjawab ini yang sering banget ya kita pebisnis tidak tahu bahwa salah menjawab itu akan berakibat fatal gitu. Nah, gimana teknik menjawab yang benar? Teknik menjawab yang benar adalah ketika ada konsumen atau calon konsumen ditanya, kita jawab ditambah balik tanya. Contoh misalnya balik lagi ke kopi tadi. Ketika ada konsumen tanya, Kak mau beli kopi nih gitu ya, kita pasti menjawab dong. Pertama pasti kalau awal salam ya, selamat malam Kak, selamat siang Kak, selamat pagi Kak, atau halo Kak, salam kenal ya, saya Nova dari Kopiku ID gitu ya, Kakak suka yang kopi yang seperti apa, atau mau beli kopi yang apa nih Kak gitu ya. Jadi jangan cuma iya aja, misalnya jawabnya oh ya Kak silahkan gitu aja, jangan. Nanti kita balik tanya mau beli kopi apa Kak gitu ya, atau mau beli kopi yang mana Kak gitu, atau apakah kopi kesukaan Kakak, seperti itu. Nah kalau si calon konsumen tadi tanya lagi, adanya apa aja ya Kak, nah gitu ya, kalau lagi bingung ada menu apa aja ya gitu, teknik menjawab kita sama. Kita jelasin menunya, oh ada kopi krim, kopi gula aren, kopi avocado, misalnya kopi apa gitu ya, kopi choco dan lain-lain. Terus kita bertanya lagi, kira-kira Kakak suka kopi yang seperti apa gitu ya. Nah terus begitu, jadi sampai menjawab terus tanya lagi, tapi menggiring untuk membeli, seperti itu ya. Itu yang harus kita lakukan, teknik menjawab yang benar tuh seperti itu ya. Nah ini teman-teman tekniknya dalam strategi di desain diri ya. Nah terus selanjutnya adalah di action. Ketika di action ini kondisinya sudah hot ya, sudah panas. Lagi-lagi teknik menjawab kita yang harus bagus seperti tadi. Terus ada kadang-kadang memang orang yang benar-benar masih bimbang banget, atau masih dia tuh memang coba-coba aja untuk hubungi kita, tapi sebenarnya nggak ada niat untuk beli, ada yang seperti itu. Itu juga teknik follow up. Jadi teknik follow up ini kita mempunyai schedule ya di kalender per 3 hari atau per seminggu kita follow up lagi gitu ya. Selamat malam Kak, selamat pagi Kak gitu ya. Saya Nova dari Kopiku ID yang dimana 3 hari yang lalu Kakak mau pesan kopi nih. Kira-kira jadi Kak untuk pesan kopinya kebetulan kami ada promo loh Kak. Ya gitu. Action itu seperti itu. Jadi kasih promo khusus nih buat orang-orang yang memang nggak jadi beli ya kemarin gitu ya, masih maju mundur gitu ya. Ada promo khusus loh Kak untuk Kakak gitu ya. Dan ini promonya spesial, tidak kami bagikan ke yang lain gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi bikin si konsumen ini merasa spesial banget nih gitu, agar dia bisa beli. Yang ketiga ini catatan juga yang harus teman-teman pegang ya, membangun hubungan emosional dengan berinteraksi di sosial media konsumen. Nah terkadang teman-teman ketika kita sudah selesai atau kita sibuk dengan bisnis kita nggak pernah say hello di berandanya konsumen ya. Nanti selanjutnya saya jelaskan lebih lengkap. Oke, kita masuk ke evaluasi ya. Ada beberapa indikator dalam membangun strategi digital marketing. Yang pertama adalah traffic ya. Traffic itu apa? Traffic itu adalah seberapa banyak orang yang melihat produk kita di digital. Ya, kita anggap aja digital ini kita jualan di sosmed ya, di Instagram misalnya. Berapa banyak orang yang melihat produk kita di Instagram kita? Nah, itu namanya traffic ya. Jangan-jangan kita nggak bisa jual karena trafficnya masih rendah gitu, masih sedikit gitu ya. Jadi gimana caranya? Sama seperti tadi, ketika membuat traffic yang besar berarti
aktivasi semua channel marketing yang ada. Ketika sudah aktivasi, sekarang aktivasi semua fitur dalam channel tersebut. Saya kasih contoh dua platform ya, antara Facebook dan Instagram. Nanti teman-teman bisa mencari ya, tiap-tiap platform itu mempunyai fitur-fitur tersendiri. Contoh kalau di Facebook kita ada namanya, di Facebook kita ada namanya fiturnya Facebook profil yang Facebook yang sering kita pakai. Ada namanya fanspage atau halaman bisnis, tulisannya halaman bisnis ya. Ini halaman bisnis, N-nya hilang nih. Fanspage atau halaman bisnis. Yang ketiga adalah Facebook Marketplace. Yang keempat Facebook Group ya. Grup-grup Facebook wajib kita add ya, kita masuk karena kita mau jual di situ gitu. Facebook Live ya. Kita bisa live nih di jam-jam prime time tertentu di mana banyak orang pakai Facebook gitu. Terus Facebook Status yang 24 jam hilang dan Facebook Messenger. Ini teman-teman aktifasi semua gitu ya. Jadi teman-teman manfaatkan semua fiturnya. Kalau di Instagram ada namanya Instagram Business ya. Jadi kalau Instagram profil teman-teman masih personal, bisa diganti ke Instagram Business khusus untuk yang mau berjualan. Karena di Instagram Business itu muncul insight-nya gitu ya. Nah, yang kedua adalah profile name, yang ketiga username. Apa bedanya profile name sama username? Kalau profile name ini nama profil, username adalah nama user. Jelas ya, nama itu artinya seperti itu. Tapi lebih lengkapnya, lebih jelasnya kalau di penerapan di dunia digital marketing untuk pertama kali ya, ini untuk tahap awal, bukan untuk yang sudah banyak follower ya. Kalau sudah banyak follower silakan dibahas saja. Tapi biasanya kalau saya untuk pembuatan Instagram tahap awal, untuk profil name itu saya sesuaikan dengan keyword yang saya targetkan. Contoh kalau saya jualan kopi ya, Kopiku ID, profil name-nya adalah kopi biji kopi Samarinda misalnya gitu ya. Jual biji kopi Samarinda. Nah, itu nama profilnya tuh, jual biji kopi Samarinda. Fungsinya untuk apa? Ketika orang nyari di Instagram, cari kopi ya, biji kopi ya gitu ya, atau cari beans itu muncul pencariannya muncul di nama saya, nama IG Kopiku ID tadi teratas karena profil namanya jual biji kopi Samarinda seperti itu. Berbeda dengan username. Kalau username saya sarankan username ini adalah nama brand masing-masing karena itu menyangkut aset ya. Username juga menyangkut aset digital marketing karena ketika username ini diklaim orang lain, dipakai di Instagram lain, kita nggak bisa pakai lagi username tersebut. Jadi ya harapan saya username ini adalah nama brand masing-masing. Terus ada yang namanya hashtag ya, teman-teman bisa nyari di Google riset hashtag online. Banyak sekali platform atau website yang menyediakan riset hashtag Instagram. Jadi ketika kita masuk ke satu keyword, dia sudah banyak turunan keyword hashtag yang relevan atau yang sering dipakai oleh orang seperti itu. Itu bisa kita pakai. Terus Instastory ya, yang sama kayak Facebook Status 24 jam hilang. Terus ada IGTV di mana videonya bisa panjang ya, itu juga diaktifasi, digunakan setiap hari konsisten ya. Terus ada yang namanya Reels, ini yang terbaru, ini powerful banget buat teman-teman yang mau cari follower baru atau nyari viewer baru ya di Instagram, pakai Reels, pakai audio yang terbaru gitu ya. Nah, bedanya kalau di Reels ini biasanya kita meminimalisir hashtag ya. Jadi pernah saya menganalisa Instagram IG Reels, yang pertama pakai hashtag, yang kedua nggak pakai hashtag, sama-sama pakai audio yang lagi tenar, lagi trending. Ternyata yang nggak pakai hashtag lebih banyak begitu. Nah, untuk awal biasanya nggak usah pakai hashtag dulu untuk IG Reel ya. Jadi kita cek dulu sebenarnya yang suka video kita ini orang-orang seperti apa, baru kita fokuskan ke hashtag tertentu seperti itu. Ini contoh untuk fitur Facebook dan Instagram. Tentunya teman-teman kalau platform yang lain itu juga masih banyak fitur-fiturnya ya, kayak YouTube juga banyak fiturnya, ada video YouTube sendiri, ada juga kayak semacam status juga yang flash ya. Nah, itu juga dimaksimalkan kalau di channel yang lain. Tadi saya menyinggung insight, apa sih insight? Nah, ini contoh insight-nya. Jadi ketika kita merubah Instagram ke bentuk bisnis, kita bisa melihat follower kita ya sebenarnya orangnya dari mana aja sih, umurnya, age range-nya itu berapa, umur berapa sampai berapa ya. Terus laki-laki perempuan persentasenya berapa. Terus lokasi follower kita itu kebanyakan di mana ya.
Terus prime time. Nah, kalau teman-teman lihat prime time itu yang paling kanan bawah ya. Prime time itu paling kanan bawah, di mana ada 12A, 3A, 6A, 9A itu naik turun, ada bagian naik turunnya ya. Teratas itu adalah di mana follower saya atau follower yang ada di Instagram ini paling banyak aktif gitu. Jadi kalau di sini 12 IM atau 3 sampai 3 IM itu paling banyak aktif, bukan berarti teman-teman juga upload di 12 AM 3 IM ya. Setiap user IG, setiap Instagram itu beda-beda. Silakan teman-teman cek Instagram sendiri. Jadi jangan patokan dari gambar ini ya. Ini hanya patokan dari Instagram yang saya bangun gitu ya. Nah, tadi kita membahas tentang traffic ya. Traffic itu seberapa banyak orang yang melihat produk kita, melihat saja belum ngelakuin apa-apa. Yang kedua adalah konversi, seberapa banyak orang yang sudah mulai tanya-tanya hingga beli produk kita. Nah, itu indikator yang keren lagi ya. Konversi yang bagus menghilangkan kesia-siaan traffic yang datang. Kalau konversi yang bagus itu seperti ini, yang melihat 50 orang, yang tanya 50 orang juga, yang beli 50 orang juga. Wah, keren banget itu ya. Ya, jadi konversi yang bagus menghilangkan kesia-siaan traffic yang datang. Nah, teman-teman, ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan konversi. Yang pertama adalah berikan sesuatu yang tidak diberikan pesaing. Tentunya kita kalau usahawan pasti punya kompetitor ya. Nah, kita analisa nih kompetitor, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka ya. Jadikan kekurangan mereka sebagai kelebihan kita gitu ya. Secara garis besarnya seperti itu. Terus yang kedua adalah berikan penawaran yang sulit ditolak ya. Biasanya promo atau flash sale kayak gitu-gitu. Nomor 3 adalah berikan sesuatu yang berjangka waktu. Jadi kalau kita bikin promo atau kita bikin flash sale, itu yang limit atau yang waktunya terbatas. Jadi jangan yang 1 bulan full atau 2 bulan gitu ya. Orang akan melihat promo kita, oh masih 1 bulan nanti. Jadi akhir bulan dia lupa gitu karena saking lamanya promo itu berjalan. Terus nomor 4, buat konsumen merasa rugi kalau tidak dibeli lagi gitu ya. Jadi misalnya ada kupon atau ada voucher lagi, kalau misalnya beli lagi nanti gratis apa atau dapat potongan harga gitu ya. Terus nomor 5, berikan penawaran yang melebihi yang tidak diberikan pesaing ya. Kurang lebih sama kata Mas tadi, ketika kita punya pesaing dan mereka punya kelemahan, jadikan kelemahan itu sebagai kelebihan kita. Yaitu 5 hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan konversi ya. Yang terakhir adalah relationship atau hubungan ya. Yang ini yang paling penting ketika orang sudah beli ya. Ketika orang sudah, kalau orang marketing namanya closing ya. Tapi kalau saya ngomong closing itu saya nggak suka. Soalnya kalau closing berarti stop, sudah close. Padahal itu masih bisa diputar lagi, masih bisa beli dan beli lagi gitu ya. Jadi ketika orang sudah beli, sudah melakukan transaksi, alangkah baiknya kita melakukan yang namanya relationship atau hubungan ya. Tujuannya apa? Untuk meninggalkan cinta di hatinya. Intinya membuat konsumen merasa berkesan ya, beli produk di tempat kita. Seperti itu ya. Jadi itu fungsinya. Kenapa sih kita harus membangun relationship ya? Kenapa harus meninggalkan cinta di hatinya? Kenapa harus membangun image yang bagus? Karena sebenarnya teman-teman tadi sudah belajar yang namanya AIDA ya, konsep funneling atau konsep digital marketing yang ke atas ya, semakin kecil ya, dari awareness, interest, decision ya, atau the share tadi sama action ya. Sebenarnya setelah itu ketika kita membuat sebuah interaksi yang bagus atau relationship yang bagus, ada lagi di bawahnya yaitu customer relationship dan retention. Jadi ketika konsumen merasa enjoy, merasa senang, merasa dekat dengan kita dan produk kita bagus, secara tidak langsung konsumen pasti mereferensikan produk kita ke orang-orang terdekatnya. Jadi itu semacam membesar lagi ke bawahnya gitu ya, makin besar ke bawahnya. Jadi ketika kita bisa memuaskan satu orang sampai puas, maka orang itu pasti mereferensikan ke orang-orang yang lain gitu. Kalau mau beli kopi di Kopiku ID aja gitu ya, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena customer relationship kita bagus gitu ya, hubungan kita dengan pelanggan itu bagus. Makanya pelanggan merasa berkesan banget nih beli di tempat kita gitu.
gitu ya. Jadi ya teman-teman yang perlu dipahami kalau membangun customer relationship di dunia digital ya, atau membangun relationship di sosial media termasuk di digital platform, kita fokus ke sosial media saja untuk case-nya ya. Nanti sebenarnya sosial media ini bisa di yang lain, misalnya Google atau yang lain ya. Nah, sosial media ini kan terdiri dari dua kata ya, sosial sama media. Media itu alat, sosial itu kayak kehidupan sama gitu ya. Artinya apa? Sosial media ini adalah alat untuk kehidupan bersama, untuk saling bertukar pikiran, saling komunikasi dua arah, bukan satu arah. Jadi sosial media atau platform digital lainnya kebanyakan itu menggunakan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah artinya ketika kita membuat suatu konten, itu mereka bisa ngasih feedback ke kita. Feedbacknya dalam bentuk apa? Bentuk komen, bentuk like ya, bentuk follow atau bentuk chat. Jadi bisa saling berinteraksi, bisa saling berkomentar. Nah, itu namanya sosial media. Itu yang kadang kita lupa konsep itu ya. Nah, kok sebenarnya sama dengan makhluk sosial ya, bahwa manusia senantiasa membutuhkan orang lain di dalam hidupnya untuk bertahan hidup. Intinya adalah ya, ketika kita bermain di digital marketing, kita harus open terhadap orang lain. Jangan kita tuh jualan aja. Jadi misalnya kita jualan kopiku, jualan tiap hari, fokus di AIDA tadi ya, fokus di AIDA aja ya. Tapi customer relation-nya nggak ada. Kita nggak pernah nge-like postingan orang ya, kita nggak pernah follow, kita nggak pernah komen gitu ya. Itu akhirnya namanya bukan makhluk sosial ya, namanya bukan sosial media juga ya, karena bukan dua arah ya, satu arah aja. Kita ngomong aja, ngasih pengumuman aja ya. Akhirnya apa? Gak ada yang dengar, gak ada yang peduli. Ini juga termasuk salah satu algoritma dalam sosial media ya. Kita fokus sosial media dulu ya, ini ya. Termasuk salah satu algoritma, baik itu Instagram maupun Facebook yang saya analisa. Ketika dua orang, ya, saya dengan Anda berteman atau saling follow di Instagram ya, fokus Instagram aja untuk masalah ini. Nanti sebenarnya kurang lebih sama di yang lain ya, itu di YouTube kah, atau di Facebook atau Twitter, kurang lebih sama. Jadi ketika kita berhubungan atau saling follow di Instagram ya, itu saling masuk nih, postingan saya masuk di beranda Anda juga postingan Anda masuk di beranda saya gitu ya, untuk pertama. Tapi 1-2 bulan kalau kita tidak ada interaksi, kita nggak saling like, kita nggak saling komen ya. Misalnya saya masa bodoh dengan Anda, kalian posting apa, saya nggak ada follow, saya nggak ada komen, saya nggak ada like gitu ya. Tapi nanti 1 bulan, 2 bulan, bulan kedua, ketika saya posting promo produk, 90% nggak akan muncul di beranda kalian. Karena apa? Nggak ada interaksi di itu. Jadi dianggap kita ini sudah nggak temenan, walaupun masih berhubungan, masih jadi follower, tapi nggak berteman gitu ya, nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi itu algoritma sosial media juga seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita membangun yang namanya customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Kita bisa saling follow, saling like, saling komen gitu ya. Kalau kita nggak sempat komen ya minimal kita like lah, kita kasih love. Apa susahnya untuk ketuk 2 kali setiap postingan gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita aware juga, kita peduli juga dengan konsumen tersebut ya. Kita peduli juga dengan orang-orang yang telah menjadi pelanggan kita. Bahkan kalau orang yang belum jadi pelanggan mungkin merasa sampai merasa nggak enak nih kalau nggak beli kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu yang harus kita lakukan ketika kita membuat atau ketika membangun customer relationship. Jadi jangan menjadi makhluk yang egois. Jadi makhluk egois itu apa? Makhluk egois itu ketika kita posting ya. Ketika orang posting, kita nggak pernah komen, nggak pernah like. Tapi ketika kita posting, harapannya banyak yang like, banyak yang komen kayak gitu. Itu makhluk egois ya. Konsumen posting, kita nggak pernah like, nggak pernah komen. Tapi kalau kita posting jualan, harapannya banyak like, banyak komen gitu. Itu kita makhluk yang egois ya. Jangan seperti itu ya. Jadi karena sosial media dan kita makhluk sosial, maka interaksi sangat diperlukan dalam dunia digital marketing. Nah, terakhir kunci kesuksesan dalam membangun strategi digital marketing ya, ada beberapa kunci ya. Yang pertama adalah komitmen. Teman-teman harus punya rasa motivasi yang kuat untuk mulai
membangun bisnis di dunia digital marketing. Jadi dunia digital. Jadi ketika teman-teman membangun channel pemasaran harus komit dulu nih di awal. Motivasinya harus tinggi dulu nih ya. Jangan main-main kayak gitu ya. Yang kedua adalah konsisten. Jadi jangan harap 1 hari 2 hari langsung banyak follower, langsung banyak like gitu ya kita posting. 1 hari 2 hari bahkan 2 bulan mungkin masih kita masih jauh dari kata sempurna gitu. Tapi teman-teman harapannya konsisten ya. Konsisten membuat konten, terus konsisten untuk komen, like postingan orang ya. Konsisten untuk menganalisa ya. Karena tadi kita harus tahu kapan waktunya kita bikin konten tentang aware, kapan waktunya kita bikin konten tentang interest ya, untuk membangun ketertarikan ya, kapan kita follow up orang ya, itu harus konsisten ya, harus punya rasa konsisten. Yang kedua adalah persisten, rasa gigih ya. Jadi ketika kita sudah terjun ke dunia digital, kita harus punya rasa gigih, pantang menyerah ya. Nggak ada yang like nggak apa-apa ya, nggak ada yang follow nggak apa-apa, tapi kita evaluasi kurangnya di mana ya. Ketika kita membuat postingan kok yang like dikit ya, jangan putus semangat. Kayaknya saya nggak cocok deh jualan di dunia digital gitu ya. Jangan, kita evaluasi. Setiap orang pasti punya kesempatannya sama. Kita evaluasi salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Itu yang terus kita lakukan ya. Saya pun dulu juga dari nol ya. Saya dulu juga tidak bisa. Saya dulu juga bikin postingan nggak ada yang like juga gitu ya. Jualan dunia digital nggak ada yang beli juga gitu ya. Tapi harus gigih, pantang menyerah dan terus evaluasi. Apa yang kurang diperbaiki, dicoba lagi, dievaluasi lagi ya. Seperti itu. Nah, penutup ya teman-teman, sebagai penutup dari saya ada 3 hal yang teman-teman ambil dari seri video pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, ada 3 ya. Yang pertama, jangan menyerah untuk terus belajar. Ingat, pembelajaran digital, dunia digital ya, terutama digital marketing, banyak sekali pembelajaran di luar sana ya. Di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok ada ya. Kalian cari di Google cara berjualan di sosial media, itu banyak sekali ya. Jadi jangan menyerah untuk terus belajar. Tentunya di luar sana masih banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum cukup waktunya untuk saya sampaikan di sini ya, karena terbatas waktunya ya. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang di luar sana yang harus teman-teman pelajari. Tentunya belajar dan diterapkan, jangan cuma belajar-belajar aja. Karena digital marketing ini sifatnya dinamis dan sering berubah ya. Jadi satu aplikasi yang update itu pasti algoritmanya berubah juga, pasti ada ilmu baru di situ. Nah, kita harus terus mengupgrade diri. Itu yang pertama ya, jangan menyerah untuk terus belajar. Yang kedua, kelola data pelanggan dengan baik ya. Itu salah satu aset penting bagi kelangsungan bisnis kita ya. Karena apa? Dengan data pelanggan yang baik, kita bisa mengakuisisi pasar, membuat produk baru, terus mengembangkan produk-produk yang lebih relevan lagi dengan kebutuhan pelanggan. Dari mana? Dari data pelanggan. Kita bisa narik testimoni, kita bisa narik review, kita bisa narik tips, atau kita bisa narik masukan dan saran dari konsumen tadi ya. Terus yang ketiga, terakhir, menjaga hubungan dengan pelanggan. Ini sangat penting juga demi kelangsungan bisnis teman-teman ya yang mau mulai bisnis. Menjaga hubungan itu nggak ribet-ribet banget kok, saling like aja sudah bagus gitu ya. Pokoknya jangan menjadi penjual yang egois gitu ya. Oke, itu teman-teman buat teman-teman peserta ya KMMI. Saya rasa cukup pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk berproses, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk yang pembelajar. Kita harus sering mengupgrade diri, jangan berhenti pada sini aja gitu ya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga berkah ilmunya yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.